Saya Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu lebih mengenal saya waktu saya Pangdam Jaya. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bersyukur dan berterima kasih atas undangan dari RAPI yang pada hari ini mendeklarasikan untuk mendukung 02. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bangsa ini dibangun dan kemudian didirikan oleh para pejuang-pejuang, founding father kita, yang kemudian akhirnya berdiri kokoh dari mulai beberapa presiden yang telah memimpin bangsa ini. Dan yang sekarang sedang berjalan adalah Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bangunan ini kemudian akhirnya sudah berdiri kokoh, namun tidak menutup kemungkinan semakin tinggi goyangan angin ini akan semakin besar, baik dari luar maupun dari dalam. Yang kita lihat di media sosial saat ini, goyangan-goyangan dari dalam yang arahnya adalah bagaimana memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sadari bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa dari dalam pun pasti ada goyangan-goyangan dari pihak luar yang sengaja memecah belah persatuan dan kesatuan. Kita lihat di negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Mesir, itu satu daratan, satu agama dan hanya dua suku. Mereka hancur lebur oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan sumber daya alamnya diambil dan akhirnya mereka saling bunuh-bunuhan. Di negara kita, 17.000 pulau, berapa ribu suku, 6 agama, sehingga sangat rentan sekali kalau terjadinya konflik komunalistik. Sering saya katakan bahwa pondasinya adalah kebinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling peduli, bangsa yang paling dermawan, bangsa yang cinta kasih, bangsa yang terenyuhan kalau orang Jawa bilang. Kita lihat kalau terjadi bencana alam. Kita contoh di Cianjur, dari mulai pemerintah sampai orang per orang, kelompok, golongan, bahu-membahu karena ingin membantu sesamanya. Itu ciri bangsa Indonesia. Sehingga kalau ada orang yang disakiti, ada orang yang teraniaya, ada orang yang difitnah, ada orang yang dituduh, ada orang yang diungkit-ungkit masa lalunya, orang Indonesia sangat alergi dengan hal-hal seperti itu. Karena orang Indonesia selalu berbicara tentang kebaikan. Ya, orang Indonesia selalu berbicara dengan kebaikan. Siapa orang yang menjelek-jelekan presiden kita, yang kemudian di belakangnya banyak pengikutnya? Saya jamin tidak ada. Karena Tuhan yang menciptakan kita, beliau pun tidak rela kalau yang diciptakannya dihina-hina oleh orang lain. Saya menghimbau, mari kita berangkat dengan hati yang tidak membenci dan mulut yang tidak menyakiti, serta kasih yang tidak pernah berakhir.
Marilah kita hidup berbaik sangka kepada orang lain daripada kita berprasangka buruk kepada orang lain. Kebaikan seseorang itu tidak diukur dari bagaimana sholatnya, bagaimana sembahyangnya, bagaimana berdoanya, tapi bagaimana dia memperlakukan orang lain kepada orang lain. Ya. Oleh karenanya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, ini akan menjadi warisan kejelekan berikutnya. Maka berangkatlah dari hati yang baik, pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan tindakan yang baik, maka semuanya akan kembali dengan baik. Saya melihat Pak Prabowo. Tuhan itu melihat orang bukan dari kepalanya, tetapi dilihat dari hatinya. Begitu juga kita. Saya melihat Pak Prabowo itu hanya ada ketulusan, hanya keikhlasan, kepasrahan untuk membangun bangsa ini. Itu ada di Pak Prabowo. Kalau secara materi Pak Prabowo sudah cukup. Tetapi beliau ingin mengabdikan kepada bangsa dan negara, ingin memajukan bangsa ini lebih maju lagi setelah dirintis oleh Pak Joko Widodo. Ya. Saya punya keyakinan itu, karena saya pun setiap melihat orang, saya tidak pernah melihat dari isi kepalanya, tapi kita melihat orang dari isi hatinya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada akhirnya nanti, pada akhirnya kita semua nanti akan kesepian. Bukan berarti kita kesepian kemudian kita melupakan. Nanti juga kita akan terdiam. Bukan berarti kita lupa. Kemudian kita juga nanti akan putus semua karena kehilangan. Tetapi yang akan mempererat kita dan tidak pernah berakhir adalah persaudaraan. Ya. Paslon 1, paslon 2 maupun paslon 3 berdebat. Menurut saya debatlah secara elegan, bijaksana untuk kemajuan bangsa dan negara. Tidak boleh tendensius, memojokkan, menyalahkan, menuduh. Karena rakyat bangsa Indonesia sudah pintar. Jangan kemudian nanti 3 paslon ini di belakang layar minum kopi bareng, sementara di bawah cakar-cakaran. Bangsa Indonesia menginginkan bangsa yang betul-betul menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Saya punya keyakinan Pak Prabowo nanti menang 1 putaran. Dan saya punya keyakinan apabila punya keyakinan Pak Prabowo menang, Pak Prabowo akan merangkul baik nomor 1 maupun nomor 3. Saya punya keyakinan itu. Sehingga menurut saya nanti di debat yang keempat, mari kita berbicara yang manis-manis saja. Karena orang Indonesia sukanya yang manis-manis. Mari kita bersaudara, hilangkan pertumpahan darah. Karena hanya bangsa yang kuat adalah bangsa yang betul-betul menjaga persatuan dan kesatuan. Inilah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan 02 akan selalu di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Om Santi 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 Om.